Eh, jadi pekan depan insya Allah saya akan memaparkan tentang riset di bidang sosiologi Islam yang tentu akan saya mulai dari Arkan ya, agenda riset keagamaan nasional. Nanti akan kita bicarakan pada pekan depan. Tapi hari ini saya akan bicara secara khusus mengenai sosiologi Islam sebagai kajian integrasi ilmu. Sebagaimana yang sudah saya jelaskan pada pertama kali kita ketemu dulu, ya, pertemuan pertama begitu menggoda, dan selanjutnya terserah Anda. Ya, itu iklannya hanya minyak wangi ya. Tidak boleh disebut namanya karena dianggap nanti iklan gitu ya. Jadi pertemuan pertama begitu menggoda, selanjutnya terserah Anda. Nah, itu sudah saya bicarakan mengenai sosiologi Islam sebagai kajian integrasi ilmu ya, karena menggabungkan antara kajian Islam dan kajian sosiologi atau kajian Islam dengan pendekatan sosiologi. Nah, hari ini kita ingin mempertegas, memperjelas tentang apa saja integrasi ilmu itu, dan kemudian studi sosiologi Islam ini bisa didekati dengan ilmu-ilmu lain apa yang kira-kira masih relevan. Saudara-saudara sekalian, di slide berikutnya itu saya bicara tentang hal-hal yang terkait dengan pembidangan ilmu dan program integrasi ilmu. Jadi sebagaimana yang kita tahu bahwa kalau kita cek di KKNI ya, kerangka kualifikasi nasional Indonesia itu bahwa ada pendekatan monodisiplin, ada pendekatan interdisiplin, ada pendekatan multidisiplin. Jadi ada 3 pendekatan di dalam kajian-kajian keilmuan. Nah, sosiologi Islam itu adalah masuk dalam studi integrasi ilmu. Ya, jadi masuk dalam studi integrasi ilmu karena kita menjadikan studi keislaman sebagai sasaran kajian, kemudian didekati dengan pendekatan sosiologis. Jadi misalnya kita akan mengkaji mengenai wakaf atau zakat gitu ya. Zakat atau wakaf itu adalah bagian dari kajian Islam. Kemudian kita dekati dengan sosiologis misalnya. Fenomenologi zakat dan wakaf pada masyarakat atau pada generasi milenial misalnya. Fenomenologi zakat pada generasi milenial. Ya, misalnya ini termasuk kajian-kajian sosiologi Islam. Jadi karena apa? Karena zakat itu adalah bagian dari Islamic Studies didekati dengan fenomenologi. Jadi maka menghasilkan fenomenologi zakat gitu ya. Beberapa survei misalnya menggambarkan bahwa ada kecenderungan yang semakin kuat pada generasi milenial, khususnya generasi milenial tua ya, itu untuk mendonasikan penghasilannya itu 5% untuk gerakan-gerakan filantropi. Ya, salah satu diantaranya adalah zakat. Jadi ada kesadaran yang kuat di kalangan generasi muda Islam itu untuk mendonasikan uangnya untuk kepentingan zakat. Ini satu hal yang
sangat mendasar, cuman tentunya harus hati-hati sebab tidak semua lembaga-lembaga amil zakat itu kemudian berkonsentrasi mayoritas programnya itu untuk kepentingan untuk kepentingan pengembangan masyarakat atau pemberdayaan masyarakat. Sebab ada lembaga-lembaga amil zakat yang kemudian mayoritas anggarannya dipergunakan untuk kepentingan politik. Itu ada juga itu yang macam itu. Nah, jadi itu artinya apa? Bahwa ketika ada kecenderungan semakin menguatnya gerakan filantropi di kalangan generasi muda, maka pada saat itu ketemulah dengan lembaga-lembaga amil zakat yang dalam tanda petik mengusung tema politik untuk lembaganya itu. Ini yang saya rasa harus ada semacam literasi zakat, literasi wakaf supaya kemudian tidak terjerembab ke dalam hal-hal yang tidak kita inginkan. Saya pernah menulis di Nursam Center itu potensi zakat ASN ya, ASN itu setahun kira-kira 4,7 triliun. Ya, itu dengan perhitungan-perhitungan sebagaimana yang dilakukan oleh oleh Badan Amil Zakat ya. Jadi itu kira-kira segitu. Wakaf ya, wakaf dengan wakaf 5% tiap bulan. Nah, ini adalah kajian integrasi ilmu. Jadi karena apa? Karena tadi mengkaji tentang Islam, kemudian didekati dengan sosiologi. Sama dengan misalnya zakat profesi di kalangan ASN. Misalnya lalu bisa menggunakan pendekatan rational choice misalnya. Rational choice-nya Human. Nah, itu saya rasa juga termasuk kajian-kajian sosiologi Islam. Contoh yang lain misalnya adalah pewarisan. Ya, ini kalau pewarisan ini kan termasuk dalam studi hukum Islam, ya, pewarisan. Tetapi bisa juga misalnya kita mendekati dengan sosiologi. Ya, pewarisan itu termasuk bagian dari kajian fikih, ya, fikih. Ini bisa didekati dengan sosiologis, misalnya bahwa pewarisan itu tidak menggunakan prinsip-prinsip di dalam hukum Islam, misalnya dengan pembagian yang sangat rumit macam itu ya, dan termasuk salah satu ajaran Islam yang paling lengkap dalam hal dalam hal perilaku kehidupan ini, termasuk sistem pewarisan itu sangat luar biasa, ya, sangat luar biasa dijelaskan dalam Al-Quran. Nah, kemudian lalu kita menggunakan pendekatan rational choice, ya, rational choice, pilihan rasional, bahwa pada masyarakat tertentu tidak menggunakan prinsip sebagaimana hukum Islam, tapi menggunakan rational choice. Misalnya laki-laki dan perempuan itu disamakan, bukan lagi sepikul segendongan begitu ya, bukan sepikul segendongan, tetapi menggunakan yang sama. Jadi sama. Jadi tidak ada perbedaan. Ya. Jadi laki-laki dan perempuan posisi sama. Nah itu tentu lalu bisa menggunakan konsepsi rational choice. Ya. Atau misalnya adalah rekonstruksi terhadap sistem pewarisan dalam Islam, misalnya rekonstruksi sistem pewarisan dalam Islam, misalnya itu juga bisa didekati dengan pendekatan-pendekatan sosiologis, dan ini adalah bagian dari studi-studi integrasi ilmu. Atau mungkin tradisi pewarisan dalam Islam bisa juga
dekati dengan ilmu budaya. Bagaimana tradisi pada sebuah masyarakat itu menentukan atau lebih kuat sebagai pilihan dalam rangka untuk menentukan berapa besaran pewarisan dalam suatu masyarakat misalnya. Dan ini biasanya ada di Madura, seingat saya ada juga itu ya. Saya lupa namanya itu, tapi ada satu sistem yang dikembangkan sebagai tradisi masyarakat untuk pewarisan. Seingat saya ada mufti atau siapa yang kemarin itu mencoba untuk mengajukan mini proposalnya tentang sistem pewarisan nilai pada sistem pewarisan nilai pada masyarakat Madura. Dan ada namanya saya lupa ya. Nah, sosiologi Islam dengan demikian masuk dalam studi integrasi ilmu, ya integrasi ilmu. Ada corak-coraknya, ya ada interdisipliner, cross disipliner, multidisipliner dan transdisipliner. Ini yang saya kembangkan ya, Jadi saya menggunakan ada empat corak integrasi ilmu ini. Ini sebagaimana yang dulu pernah saya dapatkan dari guru saya ya. Jadi ada interdisipliner, ada cross disipliner. Ya. Jadi ini yang kemudian saya nyatakan bahwa pengembangan ilmu sekarang ini lebih banyak pada corak yang saya sebut sebagai menggunakan pendekatan. Ya. Jadi di masa lalu pengembangan ilmu pengetahuan itu didasarkan pada subjek kajian. Jadi sosiologi ya sosiologi saja, antropologi saja, ekonomi ya ekonomi saja, macam itu dulu pada masa lalu. Tapi sekarang ini pengembangan ilmu pengetahuan jauh lebih cepat ya, karena menggunakan pendekatan. Nah, kalau menggunakan subjek kajian atau subjek matter itu, maka ilmu pengetahuan itu bercorak monodisipliner. Jadi kayak S1. S1 itu monodisipliner. Jadi dia mengkaji masalah-masalah masyarakatan dengan pendekatan sosiologi. Itu kalau bidang studinya sosiologi. Kalau bidang studinya antropologi, maka program S1 itu adalah mengkaji budaya masyarakat dari perspektif antropologi. Jadi itu disebut sebagai monodisipliner. Ini pendekatannya pengembangan ilmu berdasarkan subjek kajian. Jadi satu masalah dalam ilmu pengetahuan dikaji dalam ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Misalnya mengkaji tentang masalah-masalah politik dilihat dari ilmu politik misalnya. Ini yang kemudian dikenal sebagai monodisipliner. Masalah-masalah komunikasi didekati dengan ilmu komunikasi. Masalah fikih didekati dengan ilmu fikih. Ya, ini adalah disebut sebagai monodisiplin. Nah, ada beberapa penjelasan ya berikutnya itu interdisipliner atau antardisiplin atau antar bidang. Jadi inter itu artinya antar ya. Antar disiplin atau antar bidang. Internasional berarti antar negara. Ya, antar disiplin atau antar bidang adalah satu pengembangan ilmu pengetahuan ya yang menggabungkan dua ilmu dalam satu kesatuan. Jadi itu disebut dengan interdisiplin. Jadi kalau Anda melihat masalah dalam ilmu sosial ya didekati dengan ilmu sosial lain ya, atau Anda melihat Anda melihat masalah dalam satu cabang ilmu pengetahuan
ya, misalnya sosial itu lalu didekati dengan ilmu sosial lain, itu menjadi interdisipliner. Jadi itu kalau penjelasan secara lebih secara lebih luas macam itu. Jadi misalnya begini, ada masalah-masalah sosial ya dalam ilmu sosial, masalah-masalah akademis dalam ilmu sosial didekati dengan antropologi, ya, menghasilkan antropologi sosial. Masalah-masalah di dalam ilmu bahasa didekati dengan sosiologi, menjadi sosiologi bahasa. Ilmu bahasa, ilmu bahasa termasuk apa namanya? Termasuk boleh. Ilmu bahasa termasuk bagian dari ilmu sosial, kemudian lalu didekati dengan sosiologi, menjadi sosiologi bahasa. Nah, kemudian lalu misalnya contoh yang lain, misalnya adalah ilmu agama. Ini bicara ilmu sosial. Jadi masalah-masalah dalam ilmu politik didekati dengan komunikasi, menjadi komunikasi politik. Dua-duanya sama-sama dalam ilmu sosial. Supaya lebih jelas ini saya ingin menjelaskan lebih dulu ya tentang rumpun ilmu dulu. Jadi biar lebih jelas ini rumpun ilmu ya. Rumpun ilmu sebagaimana di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Ada rumpun ilmu di situ ya. Rumpun ilmu itu adalah rumpun ilmu agama, rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, rumpun ilmu sains dan teknologi, rumpun ilmu terapan dan ilmu formal. Rumpun ilmu formal. Jadi ada 6 pembidangan, atau kalau di dalam undang-undang disebut dengan rumpun ilmu, ada 6 rumpun ilmu dalam dalam pembidangan ilmu di Indonesia. Nah, jadi macam itu. Jadi ada ilmu agama, humaniora, kemudian ilmu sosial, atau boleh juga ilmu budaya gitu ya. Jadi ilmu agama, ilmu budaya, ilmu sosial, ilmu sains dan teknologi, dan kemudian yang berikutnya adalah ilmu formal dan ilmu terapan. Itu adalah pembidangannya. Nah, jadi kalau kita berbicara integrasi ilmu, ya kita menghubung-hubungkan ini, ya menghubung-hubungkan antar rumpun ilmu. Jadi ini yang kita sebut sebagai interdisipliner, cross-disipliner, multidisipliner, dan transdisipliner. Nah, tadi kita sudah membicarakan mengenai interdisipliner, antar bidang, ya antar rumpun. Jadi sama-sama ilmu sosial, tapi beda cabang ilmunya. Itu namanya adalah interdisipliner. Jadi sama-sama dalam satu rumpun, beda cabang ilmunya. Itu adalah interdisipliner atau antar bidang, antar rumpun. Ya. Nah, jadi komunikasi politik, ya, sosiologi politik, antropologi politik, ya, itu semua masuk dalam yang kita sebut sebagai antar bidang atau interdisipliner. Contoh lagi misalnya mengkaji tentang kemiskinan sebagai masalah sosial didekati dengan antropologi, komunikasi, politik, ya kebijakan publik misalnya. Studi tentang kebijakan publik dalam pengentasan kemiskinan misalnya. Ya. Jadi kebijakan publik sebagai salah satu cabang dari ilmu politik, ya, digunakan untuk melakukan pendekatan terhadap pengentasan kemiskinan sebagai ilmu sosial sosiologi. Ya, itu adalah contoh yang kita sebut sebagai interdisipliner. Nah, kemudian lalu di slide berikutnya itu kita bicara tentang cross disipliner, ya cross disipliner.
cross disipliner itu yang kita sebut sebagai lintas bidang, ya, lintas bidang. Di slide berikutnya silakan. Jadi lintas bidang. Nah, ini cross disipliner atau lintas bidang atau lintas disiplin atau lintas rumpun, ya, adalah integrasi antara dua bidang ilmu atau lebih, misalnya antara ilmu agama dan sosiologi, agama dan antropologi, agama dan ilmu komunikasi. Jadi misalnya yang kita kaji sosiologi Islam ini termasuk kalau dalam pembagian saya sebut sebagai cross disipliner, gitu ya, cross disipliner. Karena apa? Ilmu agama masuk dalam rumpun ilmu agama, kemudian sosiologi masuk dalam rumpun ilmu sosial. Islam itu termasuk kajian dalam rumpun ilmu agama, kemudian sosiologi berada dalam kawasan ilmu sosial. Jadi kalau kita mengkaji sosiologi Islam, maka kita berada dalam cross disipliner. Dalam cross disipliner atau lintas bidang atau lintas disiplin. Nah, ada antropologi agama, antropologi Islam, komunikasi Islam, ya. Nah, ini semua adalah masuk dalam kawasan yang kita sebut sebagai lintas bidang, cross disipliner. Sosiologi antropologi, ya, atau antropologi sosial misalnya, itu masuk dalam lintas bidang. Antropologi fisik misalnya, itu termasuk studi-studi lintas bidang. Karena fisik itu dikaji di dalam sains, ya, kemudian didekati dengan antropologi menjadi antropologi fisik. Jadi dalam antropologi ada 3 pembidangan, itu ada antropologi fisik, ada antropologi sosial, ada antropologi budaya. Jadi 3 ini yang biasa digunakan orang dalam melihat antropologi sebagai satu disiplin ilmu pengetahuan. Nah, ada banyak contoh saya rasa ya yang bisa dikemukakan. Jadi kalau misalnya Anda melakukan, tadi saya rasa sudah saya jelaskan, masalah-masalah dalam ilmu keislaman, kemudian didekati dengan sosiologi, menghasilkan sosiologi Islam. Kepatuhan, ya, kepatuhan murid kepada mursyid, ya, kepatuhan murid pada mursyid dalam dunia tarekat itu adalah wilayah ilmu-ilmu keislaman. Ya, jadi kepatuhan murid terhadap mursyid itu adalah masuk dalam kawasan studi-studi keislaman. Jadi ada konsep tawadu, ada konsep macam-macam itu ya. Nah, kemudian lalu didekati dengan ilmu sosial, sosiologi. Ya, itu bisa masuk dalam kajian-kajian yang saya sebut sebagai lintas bidang, karena sosiologi adalah ilmu sosial, kemudian kepatuhan murid pada mursyid dalam bentuk ketawaduan, dalam bentuk penghormatan, bahkan lebih jauh misalnya sampai pengkultusan dan sebagainya, itu adalah studi-studi ilmu keislaman. Jadi itu masuk ranah yang kita sebut sebagai lintas bidang atau cross disiplinari, ya, cross disiplinari. Contoh yang lain misalnya adalah dakwah, masalah-masalah dakwah, misalnya penyampaian ajaran agama misalnya, ya, yang sekarang lagi semarak di dunia media sosial misalnya. Itu bisa didekati secara sosiologis, ya, bisa didekati secara sosiologis, misalnya dari sosiologi dakwah. Saya menulis di jurnal Epistem, ya, tentang formulasi teori-teori sosial. Formulasi teori-teori sosial itu pendekatannya sosiologis. Jadi sumbangan sosiologi terhadap
ilmu dakwah. Jadi misalnya proses penyebaran ajaran Islam dilihat dari perspektif teori konstruksi sosialnya Jim Carrey misalnya, Jim Carrey. Ya, jadi ada teori konstruksi sosial dalam sosiologi dikembangkan oleh Peter Berger. Kemudian lalu ada teori konstruksi sosial dalam ilmu komunikasi yang dikembangkan oleh James Carrey. Ya, nah Anda kalau misalnya Anda meneliti tentang bagaimana proses penyebaran dan mempertahankan Islam melalui teori konstruksi sosial komunikasinya James Carrey, maka itu termasuk komunikasi dakwah misalnya. Nah, contoh-contoh semacam ini ada banyak saya rasa itu ya. Ada penggunaan teori agenda setting ya, frame ya, teori framing yang dilakukan oleh media-media sosial misalnya. Yang saya rasa menarik tentu adalah ketika Gus Yakut, Gus Menak kita itu kemudian menyatakan yang ditangkap oleh media sosial sebagai menyamakan azan dengan gonggongan anjing misalnya. Itu adalah termasuk media framing ya, media framing. Jadi bagaimana media memframing terhadap ungkapan Gus Yakut itu dengan diksi menyamakan, itu menyamakan. Jadi diksi menyamakan itu dinyatakan sebagai salah satu frame yang dibikin oleh media sehingga kemudian menimbulkan kegaduhan sosial yang sangat luar biasa. Itu saya tulis ketika masyarakat terjebak dalam framing media. Gus Yakut dan azan ya, toa ya. Jadi kala masyarakat terprovokasi framing media. Jadi kita ini ya mungkin juga termasuk saya. Jadi seringkali kita ini terjebak bukan pada berita yang sebenarnya ya, yang orisinal pemberitaan itu, tapi kita ini terjebak pada framing media ya, tadi itu menyamakan ya. Kata menyamakan ini wah pengaruhnya luar biasa. Menyamakan azan dengan gonggongan anjing. Ya, kata menyamakan itu adalah framing media. Ya, framing media sangat luar biasa pengaruhnya. Kemudian misalnya lagi kasus madrasah misalnya dalam RUU Pendidikan Tinggi, ya, RUU Pendidikan Tinggi. Dalam RUU Sistem Pendidikan Nasional, misalnya. Itu juga ada framing media yang kita baca. Kata menghilangkan, ya, kata menghilangkan. Nah, ketika media sosial kita memberitakan bahwa RUU Sistem Pendidikan Nasional menghilangkan madrasah, misalnya, ya menghilangkan madrasah, maka kata menghilangkan itu adalah framingnya media. Maka dalam rangka kepentingan ini kemudian lalu Mas Menteri dan Gus Menteri lalu saling memberikan komentar tentang tujuan dari perubahan RUU Pendidikan Tinggi, RUU Sistem Pendidikan Nasional. Maka saya juga menulis ada dua tulisan, ya, ada dua tulisan. Yang satu judulnya adalah menjaga eksistensi madrasah. Ya, menjaga eksistensi madrasah itu yang saya tulis. Jadi saya berusaha untuk mencoba mendudukkan bagaimana posisi madrasah itu di dalam sistem pendidikan nasional di Indonesia ini. Itu ya, itu ketika saya menulis tentang menjaga eksistensi madrasah. Yang kedua, saya mengangkat isu tentang menyimak RUU Sistem Pendidikan Nasional, ya, menyimak RUU Sistem Pendidikan Nasional. Nah, di situ
saya pertegas bahwa meskipun ini bahasa lebih luasnya, meskipun ada empat hal yang saya sampaikan di dalam tulisan saya yang kedua itu. Yang pertama adalah bahwa menempatkan nomenklatur ya tentang jenjang pendidikan atau jenis pendidikan itu tidak masalah apakah dapat ditaruh di batang tubuh undang-undang maupun di dalam penjelasan undang-undang. Mengapa begitu? Karena antara batang tubuh dan penjelasan itu adalah satu entitas yang sama, bukan dua entitas yang berbeda, karena dua-duanya adalah merupakan satu kesatuan. Ya, satu kesatuan. Saya sampaikan di tulisan saya begitu, itu yang pertama. Yang kedua, saya sampaikan bahwa pemerintah tentu tetap harus menjaga kesetaraan pendidikan, kesetaraan jenis pendidikan. Karena apa? Karena di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 itu kesetaraan pendidikan itu sangat penting dan sangat mendasar. Dan itulah yang kemudian menghasilkan satu kesamaan antara jenis pendidikan sekolah dan jenis pendidikan madrasah. Maka di dalam undang-undang dinyatakan bahwa madrasah itu adalah pendidikan umum berciri khas keagamaan. Jadi madrasah itu apa? Madrasah itu adalah pendidikan umum berciri khas keagamaan. Jadi begitu menjelaskannya, dan itu sangat bagus. Ya, jadi madrasah itu ya pendidikan umum juga, gitu. Cuman ciri khasnya keagamaan, gitu, ya, semacam itu. Jadi ciri khasnya keagamaan. Nah itu yang terjadi. Ya. Sebentar ini suaranya agak tergoda ini, ya. Itu yang kedua ya. Jadi yang kedua macam itu. Jadi di dalam Undang-Undang Nomor 20 itu tegas sekali disebutkan begitu. Jadi madrasah itu adalah memiliki kesamaan dengan sekolah. Jadi SD garis miring madrasah ibtidaiyah MI, SD garis miring MI, kemudian lalu SMP garis miring MTSN. Jangan disebut MSIN ya. MTSN lalu MSIN. Jadi MTS karena TS itu SIN lalu MSIN. Ada kawan saya dulu dari Aceh ya menyebutnya MTS itu dengan MSIN. Saya pikir apa ini MSIN ini? Ternyata MTS. Ya. Nanti orang-orang Madura terus mengikuti MTS tapi MSIN. Ya, MSIN. Nah, kemudian lalu SMA, SMK garis miring madrasah MA. Jadi itu sangat bagus. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga saya sampaikan bahwa masyarakat patut khawatir. Ya, karena apa? Karena di dalam undang-undang yang jelas-jelas dinyatakan kesamaan, ada kesetaraan saja itu pemerintah masih membedakan layanan pendidikan itu. Ya, itu yang ketiga. Jadi masyarakat pantas khawatir itu. Karena apa? Karena dalam undang-undang yang tegas-tegas dinyatakan kesetaraan madrasah dan sekolah itu ternyata masih ada perlakuan yang berbeda pemerintah. Nah, itu salah satu diantaranya difasilitasi oleh keberadaan Undang-Undang Keuangan Daerah yang itu membatasi, gitu, tidak boleh pemerintah daerah memberikan sumbangan atau memberikan supporting anggaran untuk
urusan-urusan pemerintah pusat itu. Nah, madrasah itu dianggap sebagai urusan pemerintah pusat ya, karena Kementerian Agama tidak masuk yang didesentralisasi ya, didesentralisasi, maka kemudian tidak bisa didanai oleh pemerintah daerah. Makanya ada banyak di daerah yang kemudian sama sekali anggaran pemerintah daerah tidak bisa dikucurkan untuk kepentingan madrasah meskipun sama-sama pendidikan, karena antara undang-undang yang satu dan yang lain itu tabrakan itu ya. Jadi yang satu dirumuskan oleh antara Kementerian Keuangan dan DPR, satunya Kementerian Pendidikan dengan DPR, maka dua undang-undang ini tidak saling menyapa itu. Jadi kalau Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 itu menyatakan kesetaraan, di dalam Undang-Undang Keuangan tidak menyatakan kesetaraan. Ini saya rasa yang mungkin juga perlu menjadi bahan pemikiran. Nah, yang keempat itu saya dalam tulisan itu menghimbau agar pemerintah tidak menghilangkan nomenklatur madrasah itu berbeda dengan sekolah. Jadi jangan nomenklatur sekolah masuk dalam batang tubuh, kemudian lalu madrasah dalam pendidikan itu pasti tidak adil namanya. Nah, ini beberapa pemikiran. Ini contoh-contoh yang saya kemukakan ya. Jadi kembali kepada apa yang saya sampaikan, untuk kembali ke laptop ya. Bisa ada contoh yang lain, misalnya sosiologi filsafat, sejarah sosial ya, antropologi budaya, komunikasi filsafat komunikasi, ya, filsafat budaya, filsafat sosial ya. Itu semua adalah termasuk yang cross disipliner. Atau ekonomi dan matematika ya, ekonometri itu adalah ekonometri itu contoh mengenai cross disipliner antara ilmu ekonomi yang bagian dari ilmu sosial dengan matematika yang bagian dari sains ya. Jadi itu ekonometri. Oleh karena itu ada yang menyatakan bahwa ekonomi itu adalah ilmu sosial yang sangat dekat dengan matematika karena isinya hitungan-hitungan ya. Filsafat ekonomi ya, dan sebagainya ya. Kemudian juga filsafat hukum ya, budaya hukum misalnya. Jadi masalah-masalah dalam ilmu hukum yang kemudian didekati dengan budaya, atau juga mungkin sosiologi hukum, ya, sejarah hukum, dan seterusnya dan sebagainya. Di slide berikutnya saya bicara tentang multidisipliner. Jadi multidisipliner ini coraknya bisa interdisipliner, bisa cross disipliner. Ya, jadi yang multidisipliner itu adalah ketika kita melakukan kajian terhadap satu disiplin ilmu atau satu rumpun atau satu cabang ilmu, kemudian didekati dengan berbagai macam ilmu yang lain ya, tetapi cirinya adalah bahwa masing-masing ilmu itu digunakan untuk analisisnya sendiri-sendiri. Itu saya menyebutnya begitu, lebih mudahnya itu. Jadi kalau Anda melakukan kajian dalam multidisipliner ini, maka ada satu masalah dalam ilmu ya, ada satu masalah akademis dalam ilmu pengetahuan. Kemudian Anda dekati dengan berbagai macam ilmu pengetahuan, tetapi cirinya adalah masing-masing pendekatan melakukan analisisnya sendiri-sendiri. Saya nyari gambarnya nggak ketemu. Saya ada gambarnya, yang mana yang interdisipliner, itu mana yang ya. Mudah-mudahan nanti saya tanyakan pada tim saya untuk menampilkan
yang gambaran bulatan-bulatan supaya kita lebih jelas ya. Tapi kira-kira mudah-mudahan dengan bahasa ini jelas. Jadi misalnya begini, Anda mendekati tentang ada satu masalah akademis dalam dunia ilmu sosial, misalnya kemiskinan. Ya, kemiskinan. Ini contoh yang paling gampang, ya, kemiskinan. Anda dekati dengan ekonomi, Anda dekati dengan politik, Anda dekati dengan sosiologi, Anda dekati dengan antropologi. Jadi ada banyak ilmu yang Anda gunakan untuk mendekati masalah kemiskinan. Nah, kalau pendekatannya multidisipliner, maka sosiologi digunakan untuk analisis kemiskinan, menghasilkan rumusan tersendiri. Oh, secara sosiologis kemiskinan itu harus dipecahkan dengan cara ini, misalnya sendiri. Ya, sendiri. Dari ilmu sosial, sosiologi menghasilkan kesimpulan sendiri. Kemudian lalu antropologi, ada budaya kemiskinan misalnya, ada budaya kemiskinan. Nah, kalau menurut analisis antropologis, ya teori-teori dalam antropologi, misalnya teori kemiskinan struktural, misalnya salah satu teori dalam teori antropologi kemiskinan itu, maka kemudian lalu menghasilkan kesimpulan sendiri. Ya, kemudian yang ilmu politik, misalnya kebijakan, ya kebijakan publik, bagian dari ilmu politik. Kebijakan publik digunakan untuk menganalisis masalah kemiskinan. Maka hasil analisis kebijakan publik itu berlaku juga untuk ini, gitu. Tetapi tidak bisa dicampur-campur, gitu. Tidak bisa dicampur-campur. Tidak menjadi satu kesatuan analisis, tapi masing-masing berdiri sendiri. Jadi analisis kebijakan publik berdiri sendiri, analisis sosiologisnya sendiri, analisis antropologisnya berdiri sendiri, bahkan analisis agama berdiri sendiri. Jadi masing-masing. Jadi kalau ada 4 pendekatan, berarti ada 4 kesimpulan masing-masing dari sudut ilmu yang dijadikan sebagai pendekatan. Itu adalah yang multidisipliner. Itu contohnya, ya. Atau misalnya menyelesaikan konflik paham keagamaan ini, ya ini di dalam slide ini. Misalnya adalah menyelesaikan masalah konflik paham keagamaan dengan ilmu usul fikih, usul fikih, ilmu tafsir, ilmu hadis, ya. Nah, itu termasuk yang multidisipliner, yang coraknya interdisipliner. Jadi karena apa? Karena menyelesaikan dalam satu masalah akademis, ilmu agama, didekati dengan seluruhnya ilmu agama. Ya, paham ya sampai sini ya? Ya. Nah, jadi masalahnya adalah ilmu agama, konflik paham keagamaan, ya didekati dengan 4 ilmu tapi dalam satu rumpun ilmu agama. Ya, itu namanya coraknya adalah interdisipliner. Ya, sama yang di atas itu masalah kemiskinan didekati dengan cabang-cabang dalam ilmu sosial. Ya, sosiologi, antropologi, politik, hukum. Nah, yang multidisipliner misalnya apa? Yang multidisipliner tapi coraknya cross disipliner, seperti memecahkan masalah kemiskinan, ya, dengan ilmu-ilmu yang berbeda, gitu. Dengan ilmu-ilmu yang berbeda. Ya, misalnya adalah ada pendekatan budaya, ya, pendekatan ilmu budaya, humaniora, ada pendekatan ilmu sosial, ada pendekatan ilmu kesehatan, sains dan teknologi. Itu adalah multidisipliner yang cross disipliner. Jadi misalnya masalah kemiskinan itu didekati dengan kesehatan. Maka orang-orang miskin harus divaksin misalnya, harus dikasih vitamin misalnya. Nah, itu adalah kesehatan. Kalau dalam pendekatan antropologi misalnya lalu bahwa lawang kemiskinan itu budaya misalnya. Ya oleh karena itu lalu
perlu dicari pemecahan supaya budaya kemiskinannya tidak seperti itu. Misalnya pendekatan agama, misalnya pendekatan agama terhadap kemiskinan itu, lalu orang miskin itu pasrah, itu tawakal. Nah, bagaimana supaya kemudian konsepsi tawakal itu tidak tidak menjadi pembenar terhadap kemiskinan, misalnya nerimo yang pandum, itu kan. Nah, itu pendekatannya agama. Kemudian lalu kalau sejarah kemiskinan dilihat dari perspektif sejarah, ya misalnya adalah kita memang punya tradisi, kita punya sejarah miskin itu karena kita pernah lama dijajah Belanda, sehingga miskin itu adalah memiliki sejarah panjang dalam kehidupan bangsa ini. Nah, itu contohnya. Termasuk ekonomi, tidak punya etos kerja misalnya. Orang miskin itu etos kerjanya rendah. Nah, ini ekonomi gitu. Nah, misalnya itu adalah contoh-contoh yang tadi saya nyatakan sebagai contoh multidisipliner yang bercorak cross disipliner. Oke, lanjutnya kita akan bicara tentang transdisipliner. Nah, ini bedanya ini ya, bedanya. Sebenarnya sama definisinya dengan multidisipliner. Ya, satu masalah akademis didekati dengan bermacam-macam pendekatan. Ya, bedanya adalah satu, kalau dalam di dalam transdisipliner itu melibatkan expert. Ya, melibatkan expert. Ya. Atau non expert. Jadi misalnya dan kemudian ciri yang kedua adalah analisis itu dicampur jadi satu. Wah, ini susah ini. Transdisipliner susah. Karena apa? Tadi kalau multidisipliner kan jelas tadi. Satu pendekatan menghasilkan satu kesimpulan, satu pendekatan menghasilkan satu kesimpulan, satu pendekatan menghasilkan satu kesimpulan, itu dalam multidisipliner. Nah, kalau transdisipliner ini itu sejauh-jauhnya bisa disatukan. Pendekatan sosiologi, antropologi, hukum itu jadi satu kesimpulannya. Ya, jadi satu kesimpulannya. Ini yang agak berat ini ya. Agak berat. Jadi bukan apa-apa, tapi kalau Anda masuk dalam area ini tentu agak rumit ya, karena Anda dipaksa oleh pendekatan yang Anda gunakan itu untuk menyimpulkan seluruh pendekatan dalam satu kesimpulan. Tadi kan saya nyatakan, yang multidisipliner itu kalau ada 3 pendekatan ya 3 analisis, ada 3 kesimpulan. Tapi kalau di dalam transdisipliner ini ada berapapun pendekatan, kesimpulannya satu. Karena dicampur jadi satu, membutuhkan tingkat abstraksi yang rumit gitu. Ya. Bagaimana nyampur analisis agama dengan budaya, analisis agama dengan ilmu ekonomi. Nah, itu tentu harus punya keahlian khusus. Itu yang pertama. Yang kedua, penelitian ini melibatkan expert, jadi tidak sekedar akademisi, tapi expert. Jadi ketika bicara pemberdayaan, ya ajaklah orang-orang yang ahli di bidang pemberdayaan, ya macam itu. LSM misalnya, diajak LSM untuk terlibat dalam pemecahan ini. Tetapi keuntungannya apa? Bahwa melalui transdisipliner ini bisa jadi nanti menghasilkan ilmu baru. Ya, menghasilkan ilmu baru. Ya. Contohnya adalah menyelesaikan masalah sosial dan akademis untuk menyelesaikan dengan berbagai pendekatan keilmuan dan ahli baik akademisi maupun ekspor. Ya, misalnya pengentasan kemiskinan melalui pendekatan ilmu sosial, humaniora, dan teknologi untuk kesejahteraan sosial. Jadi yang dicapai pendekatan teknologi, humaniora, ilmu sosial itu ujungnya adalah kesejahteraan sosial. Gitu ya. Misalnya di sini contohnya saya berikan pengentasan kemiskinan melalui pendekatan sosiologi, budaya, kesehatan, dan teknologi tepat guna dalam upaya mengembangkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Misalnya itu adalah contoh yang saya sebut sebagai transdisipliner. Nanti kesimpulannya satu. Agar masyarakat sejahtera, maka harus disentuh dengan teknologi tepat guna,
harus menghilangkan budaya miskin, harus sehat, ya, harus memiliki etos kerja yang tinggi dan seterusnya, macam begitu. Ya, itu misalnya. Nah, yang begini ini tentu lalu butuh tadi itu expert tadi, ya, non akademis, expert. Nah, ini adalah saya menganjurkan saudara bisa, kalau nanti nulis disertasi itu akan lebih mudah kalau saudara menggunakan yang interdisipliner atau cross disipliner, ya. Itu lebih mudah, ya, karena Anda tidak dituntut untuk berbuat lebih jauh dari itu, ya. Nah, di slide berikutnya saya bicara tentang sejarah sejarah integrasi ilmu, ya. Coba slide berikutnya, ya. Di slide berikutnya saya bicara tentang sejarah. Kita mengenal ada ada 4 ya yang sudah dipublish, maksudnya itu, ya. Tentu ada banyak yang saya tidak tahu, ya. Slide berikutnya silakan. Jadi selama ini ada 4 yang saya kenal kaitannya dengan gerakan integrasi ilmu, ya. Jadi ada model integrasi ilmu UIN Sunan Kalijogo, Yogyakarta. Ada model integrasi ilmu UIN Malang, UIN Maliki Malang, Maliki Ibrahim Malang. Ada model integrasi ilmunya UIN Jakarta. Ada model UIN Surabaya. Nah, ini jadi ini yang saya rasa untuk dipelajari, diketahui, ya. Ada tokoh-tokohnya tentu. Nah, untuk Jogja itu maka yang menurut saya sangat penting adalah peran Pak Amin Abdullah, ya, Profesor Amin Abdullah. Karena beliau ini adalah yang menggerakkan mengenai konsep integrasi interkoneksi, ya, dalam rangka pengembangan ilmu di UIN Jogja yang disebut sebagai jaring laba-laba. Nah, jadi ini adalah mazhab Jogja, integrasi interkoneksi, jaring laba-laba. Ya. Integrasi interkoneksi adalah paradigma integrasi yang dianut oleh UIN Jogja, di mana terdapat saling keterhubungan antara budaya teks, ya, budaya sains dan budaya filsafat. Jadi menghubungkan antara teks, ya, kemudian budaya ilmu pengetahuan dan budaya filsafat. Ini karena Pak Amin ini ahli filsafat, ya, maka disebut dengan Hadrotul Falsafah, ya, Hadrotul Falsafah. Jadi macam begitu. Jadi mencoba untuk melakukan melakukan integrasi antara nas, ya, teks, ya, yang kemarin sudah kita bicarakan, ada teks suci, ada non teks suci yang sudah kita jelaskan kemarin itu, ya, dengan budaya sains. Sains dalam konteks ini adalah seluruh ilmu pengetahuan selain filsafat, ya. Jadi budaya sains itu ya budaya ilmu sosial, humaniora, sains dan teknologi itu masuk dalam budaya sains. Hadrotul ilm itu, hadrotul ilm, ya. Itu disebut sebagai budaya sains. Jadi menghubungkan antara teks suci dan non teks suci gitu dengan budaya ilmu pengetahuan, ya, budaya ilmu pengetahuan, kemudian lalu dihubungkan juga dengan budaya filsafat, ya, pemikiran, jadi studi-studi pemikiran, ya, itu yang digagas oleh UIN Jogja itu, ya. UIN Jogja mengarahkannya seperti begitu. Nah, ini satu contoh yang sangat menarik. Jadi ini saya rasa ada kaitannya dengan yang kemarin saya bicarakan mengenai teks itu, ya, ada teks suci. Jadi bagaimana para mufasir menerjemahkan ayat Al-Quran, kemudian direlasikan, ya, bukan korelasi, ya, direlasikan dengan ilmu sosial, ilmu budaya, dengan humaniora, budaya filsafat, macam begitu. Jadi itu yang mazhab Jogja.
di dalam praktek pengembangan kurikulum ini di Jogja ya, yang kalau Anda melihat kurikulumnya UIN Jogja itu, maka selalu ada integrasi interkoneksi di akhir. Jadi misalnya mata kuliah sastra lalu dicari konsep-konsep Islam tentang sastra. Kalau misalnya mata kuliah sosiologi juga sama seperti itu, lalu dicari-cari konteks-konteks, dicari teks sosiologis misalnya, teks sosiologis. Jadi kita misalnya ketika bicara tentang penggolongan sosial ya, kemudian dicarikan di dalam Al-Qur'an tentang penggolongan sosial itu gitu dalam Al-Qur'an. Misalnya contoh yang ini misalnya ketika bicara penggolongan umat ya, itu lalu ada ashabus shimal, ashabul yamin itu ya. Jadi dalam surat Al-Waqiah itu. Saya ini punya kelompok yang setiap pagi itu pada subuh baca Al-Waqiah. Ya, setiap subuh. Ya, jadi itu apa namanya? Washabus shimal, ma'ashabus shimal gitu ya. Washabul yamin, ma'ashabul yamin itu kan dijelaskan, ada ciri-cirinya misalnya. Nah, itu adalah ada indikator-indikatornya. Ya, ada indikator-indikatornya. Nah, jadi itu satu contoh bagaimana menerapkan kurikulum integrasi dan interkoneksi. Ketika bicara penggolongan sosial dikaitkan dengan itu. Ya, ketika bicara tentang struktur sosial, ya yang kemarin juga saya kuliahkan pada Anda, juga dicari apa namanya, misalnya di dalam Al-Quran teks-teks yang terkait dengan struktur sosial, ya karena ada dalam Al-Quran teks-teks yang terkait dengan struktur sosial, ya misalnya adalah ada penguasa, ada raja, ada apa namanya, ada Fir'aun, ada Nabi Musa mewakili kelompok yang tersubordinasi macam itu ya, baik dalam kekuasaan, dalam ekonomi, dalam politik gitu ya. Kemudian lalu ada Firaun yang sangat berkuasa bahkan ngaku Tuhan itu ya. Karena saking kuasanya itu, dan itu adalah struktur-struktur dalam Al-Qur'an, struktur sosial dalam Al-Qur'an misalnya. Kemudian ketika bicara tentang ekonomi macam-macam juga dicari itu apa namanya? Dicari teks-teks yang terkait dengan apa penggolongan sosial secara ekonomi. Jadi ada apa yang memberi zakat, ada yang menerima zakat, macam-macam itu. Misalnya contoh-contoh seperti semacam itu ya. Nah, selain berikutnya itu saya bicara tentang integrasi ilmu dalam mazhab Jakarta oleh saya. Silakan dilanjutkan. Nah, ini apa namanya? Di UIN Jakarta itu di antara yang sangat berperan adalah ada Profesor Azumati Azra, ya beliau melanjutkan pemikiran Profesor Harun Nasution, Profesor Nurholis Majid dan seterusnya. Ini juga termasuk penggagas dari integrasi ilmu. Ada nama yang sangat saya kenal namanya, pernah beberapa kali ketemu, kalau salah sekarang mengajar di Brunei, Pak Mulyadi Kertanegara. Itu juga orang yang sangat luar biasa, yang menghasilkan kajian-kajian tentang integrasi ilmu. Nah, model integrasi ilmu dikonsepsikan sebagai reintegrasi ilmu, yakni cara pandang ilmu yang terbuka dan menghormati keberadaan jenis-jenis ilmu yang ada secara proporsional dengan tidak meninggalkan sifat kritis. Ini kalau Jakarta ini menggunakan konsep integrasi dialogis, ya dialogis, integrasi dialogis. Jadi mendialogkan antara apa teks ya dengan sains ya, itu yang dilakukan. Jadi apa namanya, menemukan dalil-dalil dalam Al-Qur'an terkait dengan sains, dengan ilmu pengetahuan gitu ya.
Nah, ada 3 level dalam pengembangan reintegrasi ilmu, yaitu level filosofis, ke level kurikulum, dan ke level program akademik. Ini yang dikembangkan oleh UIN Jakarta. Saya punya kenangan khusus ya dengan Pak Mulyadi Kartanegara ini ketika saya menjadi anggota dalam penyusunan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, karena beliaulah yang secara akademis menjelaskan bahwa ilmu agama itu ada, ya, yang secara akademis mengangkat apa namanya, mengangkat satu eksistensi itu ya, bahwa ilmu agama itu ada, itu beliau. Ya. Jadi karena selama itu banyak kawan-kawan kita di Komisi 10 ya, DPR RI, dan juga kawan-kawan di Kemendikbud yang waktu itu menganggap bahwa agama itu bukan ilmu pengetahuan, agama itu adalah wahyu. Gitu. Agama itu wahyu, bukan ilmu. Jadi karena wahyu ya dia tidak bisa diilmukan. Gitu. Nah, kawan-kawan ini lupa bahwa yang dikaji oleh ilmu itu bukan ayat bukan Al-Quran dan hadisnya, tapi tafsir orang tentang Al-Quran, tafsir orang tentang hadis, itu ya yang dikaji itu. Jadi ketika dia berada dalam level ilmu, maka dia turun sedikit dari teks, ya, kemudian penafsiran teks. Jadi Al-Quran itu nggak bisa diverifikasi, nggak bisa difalsifikasi. Karena apa? Karena dia adalah dalil yang kita yakini 100% benar. Jadi nggak berkurang 1% pun Quran itu. Ya, kita tidak boleh menyatakan bahwa Al-Quran itu kurang. Ya. Nah, seperti pendeta siapa itu yang menyatakan ada 300 ayat dalam Quran yang perlu diabrogasi misalnya. Nah, itu bisa nggak boleh begitu. Ya, karena Al-Quran itu sudah apa namanya? Sudah merupakan satu wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW yang tidak bisa ditambah dan dikurangi, yaitu sudah. Ada berapa itu? 114 surat ya. Ada berapa itu? 6.000 berapa itu? Misalnya. Jadi itu tidak bisa dikurangi. Ya, tidak bisa dikurangi. Karena apa? Karena Al-Quran ya jumlahnya begitu, segitu itu. Jadi sejumlah suratnya seperti itu, sejumlah hurufnya seperti itu. Jadi tidak bisa dikurangi. Nah, yang bisa dijadikan ilmu adalah tafsir tentang Al-Quran, tafsir tentang hadis. Ya, yang boleh itu tafsir hadas saja. Ya. Jadi tafsir hadis. Ya, tafsir tentang hadis boleh. Jadi namanya ilmu tafsir, ada ilmu hadis. Itu ilmu hadis juga macam-macam, ada apa namanya? Ada sudut pandang matannya, sudut pandang sanadnya, sudut pandang apa namanya? Sudut pandang perawinya. Nah, itu semua ilmu gitu ya. Semua ilmu yang begitu. Ya, karena hadis itu ternyata diriwayatkan oleh Abu Hurairah, dilewatkan oleh apa namanya, misalnya adalah Zubair, oleh Siti Aisyah, ya oleh macam-macam. Jadi beda-beda. Ya, maka beda-beda matanya, bisa beda-beda sanatnya. Ya, tapi apa namanya? Jadi apa namanya itu wilayah-wilayah ilmu, itu wilayah-wilayah ilmu. Jadi ada wilayah nas ya, ada wilayah ilmu. Yang wilayah nas itu tidak bisa di apa namanya tidak bisa diotak-atik karena kebenarannya adalah 100%. Nah, ini. Jadi ini yang saya rasa menjadi penting. Nah, Pak Mulyadi itu salah satu di antara yang dahulu pernah bersama-sama kita untuk ini memberikan penjelasan tentang posisi ilmu keislaman, ilmu agama. Sampai kemudian lalu ada disiplin ilmu agama yang berdiri sendiri.
Ya. Nah, ini yang saya rasa sangat luar biasa. Ya. Oke, kemudian yang berikutnya adalah integrasi ilmu model UIN Malang. Ya, ini tokoh utamanya adalah Pak Imam Suprayogo. Ya. Ada skema pohon ilmu dan itu digambarkan di dalam. Jadi kalau Anda masuk ke rektorat itu di situ ada ada gambar pohon ilmu. Skema pohon ilmu tersebut tergambar dengan sebuah pohon dengan akarnya yang berisi ilmu-ilmu alat. Jadi akarnya Pancasila, bahasa Arab, filsafat, ilmu alamiah dasar, dan ilmu sosial dasar. Ya, jadi itu adalah akarnya. Batangnya terdiri dari Al-Quran, As-Sunnah, Sirah Nabawiyah, pemikiran Islam, dan tamadun Islam. Daun dan rantingnya terdiri dari ilmu sosial, ilmu jiwa, ilmu budaya, ilmu hukum, dan sebagainya. Ya, ini adalah yang kemudian disebut sebagai integrasi ilmu melalui namanya pohon ilmu. Saya jadi teringat cerita yang sangat luar biasa dan terkadang membuat saya itu merinding ya kalau membicarakan tentang ini. Pada waktu saya terlibat di PLPA, program latihan pendidikan agama, itu dibimbing langsung oleh almarhum Profesor Parsudi Suparlan. Saya beruntung sekali memiliki guru beliau ini, karena beliau adalah tokoh antropologi Indonesia yang sangat luar biasa dan kepakarannya itu sejajar dengan Pak Kuncharaningrat. Ya, hanya beda mazhab saja, ya beda mazhab. Tapi dari sisi keilmuannya beliau sangat luar biasa. Dan saya beruntung diajar beliau, terutama tentang metode penelitian etnografi yang kemudian menghasilkan buku Tarekat Petani. Tarekat Petani itu adalah hasil kerjasama saya dengan beliau, ya, karena saya dibimbing beliau. Ya. Beliau cerita, jadi saya ingat betul cerita ini, kira-kira jam 11 malam ya. Jadi beliau itu kalau datang malam, datang maghrib itu, lalu sudah ngisinya itu datang maghrib sampai jam 11, jam 10, jam 11. Nah itu dia cerita kalau karena ada gambar yang belum sempat, ini mungkin takdirnya Gusti Allah ya. Jadi ada gambar tentang cabang ilmu pengetahuan ya dalam bentuk pohon. Jadi memang pohon yang dibuat oleh Pak Harsha Bachtiar. Pak Harsha ini tokoh sejarah sosial ya yang sangat terkemuka di Indonesia. Jadi beliau menggambar tentang pohon ilmu. Jadi ada akar, ada batang, kemudian ada ranting. Nah, beliau menggambarkan bahwa akar ilmu itu adalah ilmu agama. Jadi ilmu agama itu adalah akarnya ilmu pengetahuan. Kemudian lalu batangnya ada 3 begitu, ada natural sciences, ada social sciences, ada humanities ya, humanities. Jadi akarnya itu adalah ilmu agama. Kemudian lalu batangnya itu ada 3, nah cabangnya macam-macam ya. Nah itu. Nah kemudian lalu Pak Parsudi sama saya ingat betul cerita ini ya. Pak Parsudi itu bertanya ke kita bahwa saudara tahu perubahan pemikiran tentang ilmu dari Profesor Harsha Bachtiar. Kemudian lalu tentu kita nggak tahu karena beliau tidak cerita. Ya. Kemudian beliau menyatakan bahwa ada perubahan yang sangat mendasar dari cara berpikir Pak Harsha tentang ilmu pengetahuan. Lalu dia tunjukkan inilah perubahan itu. Akar ilmu itu adalah ilmu agama, ya, atau akar ilmu itu adalah agama. Ini adalah perubahan yang sangat mendasar. Kenapa begitu? Ini ada ceritanya. Jadi Pak Harsha Bachtiar itu pergi haji, ya, kemudian pada waktu beliau tawaf itu ya mengelilingi Ka'bah itu,
kemudian di salah satu pintu Masjidil Haram itu Pak Harsa menyaksikan dua orang tuanya yang sudah meninggal, ya meninggal lama sekali itu muncul di pintu Masjidil Haram, muncul di pintu Masjidil Haram, tersenyum melihat Pak Harsa itu melakukan tawaf. Itulah yang kemudian mengubah pandangan beliau yang semula sekuler, itu katakanlah begitu, menjadi lebih agamis. Jadi setelah peristiwa itu termasuk mempengaruhi terhadap pemikiran mengenai ilmu pengetahuan. Jadi akar ilmu pengetahuan itu adalah agama. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Mari kita bacakan Fatihah ya untuk dua orang ini. Ala hadin ya wa ala kulli nafsin salihah ila hadrati ruhi Profesor Harsha Bahtiar dan Profesor Parsuti Suparlan. Saya unilallahum al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahil maghdubi alaihim. Jadi apa namanya, peristiwa-peristiwa semacam ini itu ternyata punya pengaruh di dalam pemikiran keagamaan seseorang, itu yang sangat luar biasa. Kemudian yang terakhir itu adalah apa namanya, pengembangan integrasi ilmu dari UIN Sunan Ampel, ya. Itu yang kemudian saya konsepsikan dulu di tahun 2009, 2010, ya, tentang yang saya sebut sebagai Twin Towers, ya, Twin Towers. Twin Towers. Jadi saya membayangkan bahwa ilmu pengetahuan integratif itu adalah seperti Twin Towers. Jadi ada dua towers, yang satu adalah ilmu-ilmu agama, ilmu-ilmu keislaman, kemudian yang di sebelahnya itu adalah ilmu sosial, humaniora, sains, dan teknologi. Nah, saya gambarkan pada waktu itu bahwa ada jembatan penghubung, ya, ada jembatan penghubung. Jembatan penghubung ini yang kemudian kita sebut sebagai integrasi ilmu. Ya, jadi kalau dilihat gambar integrasi ilmu itu dalam coraknya Twin Towers itu adalah ada dua bangunan yang kemudian ada puncaknya itu ada jembatannya, yang jembatan itu menggambarkan tentang integrasi ilmu. Ya, jadi itu yang apa namanya, yang waktu itu saya pikirkan begitu kira-kira itu. Nah, kenapa perlu ada Twin Towers ini? Karena saya melihat bahwa misalnya UIN Malang, ya, dengan Pohon Ilmu itu ternyata di ujungnya terpisah-pisah gitu. Tapi dengan Twin Towers itu kita harapkan bahwa ujung akhirnya justru menyatukan antara dua bidang ilmu, dua rumpun ilmu ini, rumpun ilmu agama dengan rumpun ilmu sosial, humaniora, dan seterusnya. Jadi dua pilar ini kemudian menyatu begitu, ya, menyatu dalam satu jembatan integrasi ilmu. Nah, ini sebenarnya sudah dikembangkan oleh kawan-kawan, ya, yang terkait dengan pengembangan integrasi ilmu berbasis Twin Towers. Sudah dikembangkan kawan-kawan, ya, sejauh ini. Cuman memang kelemahan yang saya lihat tidak banyak buku yang ditulis, ya, berbeda dengan UIN Malang yang sangat luar biasa di era Pak Imam Suprayogo itu tentang pembidangan ilmu itu dikembangkan sangat luar biasa, termasuk juga di UIN Jogja itu ada sekian banyak tokoh yang terlibat secara terus-menerus dalam pengembangan integrasi interkoneksi. Di Surabaya ini belum ada buku-buku yang dirumuskan oleh kawan-kawan untuk mendukung terhadap gerakan integrasi ilmu berbasis Twin Towers. Nah, ini yang saya rasa penting, ya. Mungkin UIN khas Jember juga akan membuat satu konsepsi ini,
Dan itu tentu sangat tergantung kepada kawan-kawan di UIN Jember. Saya rasa begitu di slide terakhir. Di slide terakhir ya. Nah, ada basis epistemologi Twin Towers, lanjut aja ya. Lanjut slide. Nah, ini ada beberapa contoh karya dalam integrasi ilmu. Ini ada apa namanya Miftahuddin ya, Dr. Miftahuddin ini menghasilkan satu disertasi, judulnya adalah model-model integrasi ilmu perguruan tinggi keagamaan Islam. Ini cari buku ini ya, dicari buku ini karena ini menggambarkan tentang model UIN Jakarta, UIN Jogja, UIN Malang. Jadi sementara ini kalau orang bicara tentang integrasi ilmu ya 3 itu UIN Sunan Ampel belum diperhitungkan. Ya karena kurang kampanye. UIN Surabaya ini dalam rangka untuk mengembangkan integrasi ilmu berbasis pada Twin Towers. Jadi kalau kita lihat tulisan-tulisan selama ini yang mengkaji mengenai integrasi ilmu ya 3 itu aja yang disebut, UIN Malang, UIN Jakarta, UIN Jogja. Itu karena apa? Karena memang sudah dideklar sangat luar biasa dan itu yang kita lihat ya macam begitu. Ada Island Refco, ini Fatih Hasan Malkawi, tolong dicari ya. Ya Fatih Hasan Malkawi, tolong dicari. Jadi apa namanya? Tolong dicari buku ini Fatih Hasan Malkawi, Epistemological Integration, Essential of an Islamic Methodology. Ya. Ini tolong dicari. Saya ada dulu karena ini sudah masuk e-book ya. Coba dicari aja. Saya yakin masih ketemu ya. Cuman saya udah nggak ada ini. Saya punya justru apa yang sudah saya cetak itu, yang saya cetak. Itu ada saya tidak untuk konsumsi publik karena yang konsumsi publik sebenarnya sudah di e-booknya ya termasuk Ellen Refco ya ini Introduction to Interdisciplinary Studies ya ini ya. Nah ini beberapa buku ini sekedar contoh aja. Yang terakhir ini. Nah ini tugas yang perlu diselesaikan. Gunakan teori ilmu sosial sebagaimana di dalam buku Model Analisis Teori Sosial untuk menganalisis atas fenomena sosial keagamaan di sekeliling kita. Ya, ini tambahnya. Jika tugas ini excellent, ada peluang untuk dibukukan. Saya merindukan ya ada kumpulan-kumpulan tulisan yang merupakan tugas-tugas mahasiswa dan itu nanti akan dibukukan. Saya berjanji kalau tulisannya excellent maka ada peluang untuk dibukukan. Ini apa namanya? Buku ini ya, Integrated Twin Towers ini adalah tulisan mahasiswa yang saya kumpulkan. Ya, yang saya kumpulkan. Jadi saya berharap nanti contoh sederhana misalnya begini, Anda melihat fenomena santri ya. Konstruksi sosial santri tentang kiai misalnya itu aja, nggak usah sulit-sulit. Jadi jangan kayak bikin apa namanya disertasi yang rumit, enggak. Konstruksi sosial santri terhadap kiai misalnya, atau kiai dalam konstruksi sosial santri. Nah, Anda bertanya kepada 5 santri apa sih yang disebut kiai itu, gitu ya, oleh para santri. Nah, nanti dianalisis dengan teori konstruksi sosialnya Berger. Ini nanti untuk menggenapi. Jadi setelah model analisis teori sosial, nanti muncul buku yang Anda tulis. Ya, buku yang Anda tulis itu yang kemudian nanti akan saya edit ya, karena mata kuliah diasuh oleh 3 orang, maka editornya adalah saya, Pak Master, dan Pak Husna Amal itu sebagai editornya. Ya, nah jadi buku yang kita rancang ini dalam semester ini adalah meneruskan model analisis teori sosial. Jadi kalau saya cerita misalnya tentang teori konstruksi sosial, lalu contohnya di buku ini adalah
tulisan Pak Saman Hudi tentang kiai dalam konstruksi sosial santri di pondok pesantren mana, misalnya Anda menemukan contoh tadi pewarisan sosial, pewarisan dalam sistem pewarisan dalam perspektif teori rasional choice, ya di mana? Udah gitu aja. Jadi survei-survei singkat gitu ya, yang kemudian kita belajar tentang bagaimana menggunakan teori sosial. Dulu saya ingat, saya cari nggak ketemu ini karena filenya udah sangat lama. Itu ketika saya mengikuti kuliahnya Pak Profesor Ramlan Surbabi, saya menulis konflik tanah dalam konflik pembebasan tanah untuk pabrik semen Gresik dalam teori konflik otoritasnya Ralph Dahrendorf misalnya. Jadi itu saya gunakan. Jadi itu ada survei kecil-kecilan yang saya lakukan, ya bukan kecil-kecilan lah, survei singkat yang saya lakukan. Mengapa sih orang di sana itu mempertahankan tanahnya? Nah, misalnya itu saya gunakan teorinya Ralph Dahrendorf tentang konflik otoritas. Misalnya. Nah, saya berharap Anda melakukan seperti ini aja. Jadi enggak penelitian besar, penelitian ini enggak. Tetapi Anda memperoleh gambaran tentang apa yang dilakukan. Nah, misalnya kalau media sosial, ya media sosial misalnya, Anda bisa misalnya pertarungan otoritas dalam media sosial. Ya, pertarungan otoritas dalam media sosial. Anda lalu menggunakan konsepsi hermeneutik, ya, misalnya. Nah, jadi ini yang nanti saya harapkan supaya buku model analisis teori sosial ini punya anak. Dan anaknya itu adalah hasil-hasil penelitian Anda secara ini. Ya, nah itu yang saya inginkan. Macam itu yang kita kuliahkan hari ini ya. Ini sudah masih ada waktu setengah jam untuk kita berdiskusi ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini membangkitkan semangat kita semua untuk terus menulis ya, dalam rangka untuk mengasah kemampuan kita dalam menulis. Sebab saya selalu berpikir bahwa menulis itu kebiasaan gitu ya. Menulis kebiasaan. Orang yang biasa menulis maka di dalam otaknya di sensory storage-nya itu ya, gudang indrawinya itu sudah tersimpan tersimpan kata-kata ya, tersimpan memori tentang apa yang akan ditulisnya itu sudah ada. Jadi tinggal ketika kita ngetik tinggal manggil aja sudah keluar sendiri karena terbiasa kita menulis. Ya. Tapi kalau kita nggak terbiasa menulis, nulis satu paragraf aja bisa berjam-jam. Karena kita harus mumet cari kosakata itu. Tapi kalau Anda bisa menulis, kosakata itu sudah ada di otak kita, tinggal kita menyalurkan dalam bentuk tulisan. Itu karena kebiasaan. Ya. Dulu saya kalau nulis 700 kata itu cukup setengah jam. Dulu, masih muda dulu. Ya. Sekarang ini bisa sampai 1 jam. Ya, jadi saya mengamati bahwa semakin tua usia seseorang itu sebenarnya bisa berkurang kecepatan untuk mengeluarkan kosakata dari otak. Ya, itu karena faktor U ya. Misalnya. Nah, Anda masih muda semua. Kalau Anda membiasakan menulis, maka di dalam sensory storage kita itu kosakata sudah tinggal panggil aja. Oke, masih ada waktu setengah jam. Saya persilakan ya untuk membahas ini. Silakan. Monggo. Ya, saya Prof. Ya, silakan Pak Saman. Bisa Ya, Prof. Bisa ditutup Prof. Monggo silakan. Yang mana dulu? Monggo. Betul. Ini bisa ditutup dulu, Prof. Apa itu? Apanya ini? Oh, screenshot.
screenshotnya, screennya bisa ditutup. Oke, Ya, enggak. begini Prof, kalau saya lihat disertasi yang ada di Winhas, mulai dari YN, Jember, banyak ini pendekatan mesti multi situs atau multi Iya, kasus gitu ya. iya, 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 iya. Itu hampir semua disertasinya saya baca begitu. Kalau Iya. cuman bisa nggak kalau ini kita integrasi ilmu, satu contoh, tidak lagi menyebut multi situs atau multi kasus dalam metode penelitiannya. Ya, ya, ya. Ya, ya mestinya harus bisa dong. Itu kan tergantung pada kebijakan WIN, kebijakan direktur paskanya itu ya. Jadi direktur pascanya itu yang harus melakukan perubahan. Jadi artinya jangan semua disertasi multisitus lah. Saya kalau nguji di Jember juga saya lihat semua multisitus. Pesantren ini, pesantren itu, lembaga pendidikan ini, lembaga pendidikan itu. Nah, saya berharap bahwa harus ada gerakan untuk memulai penulisan disertasi yang coraknya tidak harus multisitus atau multi kasus. Ya. Supaya ada varian. Saya lihat misalnya di Surabaya ya, di Surabaya itu nyaris tidak kita jumpai studi multisitus. Tapi ini saya mulai juga itu di Surabaya. Ada bimbingan saya yang kemudian saya minta untuk menulis multisitus. Karena tidak pernah ada. Gitu ya, tidak pernah ada. Jadi semuanya non multisitus, non multikasus. Maka kemudian ada disertasinya Pak Basit ya, itu yang saya bimbing. Itu lalu dia menggunakan studi tentang terapi pada pondok tarekat ya, itu multisitus karena sama-sama menggunakan terapi spiritual berbasis humanistik ya. Itu terjadi di 3 pondok pesantren, maka bisa dilakukan studi multisitus. Itu ada sekarang itu. Jadi yang selama ini tidak ada studi multisitus, nah kita mulai ada multisitus. Gitu. Nah, yang lebih lagi misalnya ini di program Doktor Ilmu Ekonomi misalnya, ekonomi syariah di UINSA misalnya. Selama ini penelitiannya selalu kualitatif. Ya, selalu kualitatif. Maka kemudian ketika saya kembali ke UIN ya, ini mohon maaf ya tanpa ada maksud untuk membesarkan diri sendiri ya, tidak sama sekali nggak ada. Jadi kemudian lalu saya minta kawan-kawan mahasiswa saya provokasi ya. Mau ya ada yang penelitiannya kuantitatif, mau soal ekonomi kok kualitatif melulu. Nah, alhamdulillah kemudian sekarang sudah muncul penelitian kuantitatif, sudah muncul ada beberapa yang terutama yang saya bimbing ya, yang saya bimbing itu lalu kemudian penelitiannya kuantitatif. Jadi ada yang kuantitatif saja. Kemudian lalu saya provokasi, mosok penelitian itu mesti harus kualitatif terus, mosok penelitian harus kuantitatif. Pokoknya ada yang mix method gitu ya. Ada yang mix method. Harus ada yang mix method. Gitu. Kenapa harus ada yang mix method? Karena di tempat lain sudah semuanya mix method. Ya, jadi menggunakan desain eksploratori maupun yang eksplanatori. Jadi dimulai dari penelitian kualitatif dulu, kemudian kuantitatif, atau penelitian kuantitatif dulu lalu di kualitatif. Jadi bolak-balik aja. Jadi bisa kuantitatif ke kualitatif, bisa kualitatif ke kuantitatif. Dan itu kemudian sudah ada. Kalau saudara baca di Nursam Center itu ada disertasi pertama di UIN Sunan Ampel menggunakan mixed method. Itu disertasinya Anis Bakhtiar. Ya. Itu disertasi pertama mixed method karena sebelumnya belum ada. Itu. Nah, sekarang kawan-kawan di Fakultas Ekonomi, di Prodi Ekonomi Syariah sudah berlomba-lomba mixed method sekarang ini. Wah, saya senangnya bukan main. Ya, senangnya bukan main karena berarti ada tradisi baru yang dikembangkan. Itu, tradisi baru. Jangan tentang ekonomi kok kualitatif terus misalnya.
ya, atau ya boleh lah. Jadi menurut saya itu ya harus ada yang penelitian teks, ya, teks non suci kalau saya membahasnya, penelitian ekonomi dalam coraknya non teks suci. Jadi misalnya contohnya misalnya begini, pemikiran Syekh Nawawi terhadap ekonomi misalnya. Nah, boleh dong gitu. Boleh, harus ada yang tetap menekuni jalur-jalur non teks suci ini, ya. Harus ada. Misalnya lalu pemikiran Umar Capra terhadap ekonomi syariah, harus ada yang begitu. Ya, misalnya pemikiran Syed Naguib Al-Atas tentang apa namanya kemiskinan gitu ya, misalnya itu bisa, tetap harus ada. Jadi jangan semua kuantitatif, jangan semua kualitatif, tapi harus ada juga yang penelitian teks ya, macam begitu. Si Jember juga saya rasa begitu. Jadi jangan semuanya multisitus, harus ada yang teks non teks suci tadi, misalnya pemikiran ini yang sudah muncul bukunya, yaitu misalnya pemikiran apa namanya Kiai Haji Ahmad Siddiq ya misalnya tentang Islam wasatiyah, moderasi beragama misalnya. Nah, coba cari yang lain ya selain moderasi beragama, apa pemikiran Kiai Ahmad Siddiq yang menonjol misalnya. Ya, misalnya adalah pemikiran Kiai Ahmad Siddiq tentang relasi agama dan negara. Selama ini kan kalau orang membicarakan relasi agama dan negara kan selalu Hasan al-Banna, Al-Maududi, Al-Ghazali, kemudian siapa lagi Imam Mawardi, kemudian lalu Toha Hussein, kan begitu selalu begitu. Nah, coba tampilkan kiai-kiai di level-level nasional atau bahkan kiai-kiai di level regional yang juga punya pemikiran yang hebat dalam relasi antara agama dan negara. Nah, itu penting juga itu. Ya. Misalnya Yai Mukhid Muzadi almarhum, ya. Beliau ini orang yang menurut saya luar biasa hebat sebenarnya itu ya. Kakaknya Pak Hasim Muzadi itu. Nah, gali pikiran beliau karena beliau juga tokoh yang berada di balik penerimaan Pancasila sebagai asas, satu-satunya asas itu beliau. Saya itu berhutang budi sebenarnya, sangat berhutang budi pada beliau karena beliau salah seorang kiai yang banyak memberikan masukan-masukan pada saya. Ya, dan saya pernah berkeinginan menulis tentang beliau ini, pernah saya bikin proposal, saya sampaikan ke Jakarta, hanya sayangnya saya agak kurang serius. Sehingga lalu kok seandainya sekarang, ya sekarang yang ada Litab Dimas, ada macam-macam, cuman bisa masuk enggak itu urusan belakangan. Tapi waktu itu sebenarnya kita butuh dana untuk melakukan penelitian ini. Pada waktu itu beliau masih hidup. Sayangnya sampai beliau hidup, sampai beliau meninggal, wafat, tidak sempat tertulis. Ya, nah ini contoh, ini beberapa contoh. Jadi jangan semuanya multi situs, multi kasus, supaya ada di dunia ini ada varian lain, ada suara lain itu loh. Ya, ada suara lain itu loh, Pak Suyitno. Ya, jangan satu suara musuh kur semua. Multisitus itu, pesantren Al-Qadiri, pesantren Salafiyah Syafi'iyah, pesantren jangan. Jadi di mana di UIN Jember itu multisitus. Kita geser sedikit. Dan Anda yang memulai itu. Anda yang memulai. Ya, Anda yang memulai. Maka posisi dari mini proposal itu penting gitu. Nanti kita diskusikan dengan Pak Husna Amal karena beliau pejabat. Jadi supaya beliau yang ngawal ini bahwa perlu ada yang ghairu multisitus gitu ya. Nah, itu penting ya. Sama dengan di Surabaya yang selama ini nggak pernah ada multisitus, kita mulai ada. Jadi kalau dijawab, kalau ada orang bertanya, kok di Surabaya nggak ada ya studi multisitus? Kita jawab, loh ada, sama nggak tahu gitu. Nah, sama dengan di Jember juga saya harapkan macam itu. Jadi nanti pada suatu saat
akan muncul disertasi-disertasi yang bervariasi temanya, bervariasi teorinya, ya. Meskipun itu studinya pesantren, tetapi teori yang digunakan bervariasi. Bahkan di antara Anda, ini kan masih muda, Pak Suyitno ini kan masih generasi milenial ya. Iya Pak Suyitno ya, generasi milenial tua sekali. Iya. Pak Suyitno lahir tahun berapa Pak Yeno? Lahir saya kan 80-an. Oh, 80. Kolonial, Prof. Zaman Bukan, kolonial, Bro. kolonial itu saya generasi kolonial, lahir di bawah tahun 60. Kalau 80-an, kalau di antara 60 sampai 80 itu kan generasi X. Baby boomer. Ya. Nice X. Jadi baby boomer itu di bawah 60, kemudian 60 sampai 80 generasi X, ya, kemudian 80 sampai 2000 generasi XA, 2000 sampai sekarang generasi Z. Nanti akan ada generasi Alpha. Nah, siapa namanya? Pak Suyitno itu termasuk, kalau guyonannya adalah generasi milenial tua sekali. Milenial tertinggalan, Bro. Ya, ini. Jadi, nah ini Pak Suyitno kan bisa misalnya. Ini yang sering saya ceritakan tentang menggunakan analisa critical discourse analysis, CDA. Ya, ini kan menarik ini. Anak-anak muda suka begitu. Ya, anak-anak muda itu suka dengan yang begini-begini. Jadi critical discourse analysis, CDA. Saya sebenarnya punya yang dulu rencana mau diterbitkan di Elkis, tapi sampai hari ini belum. Ini nanti saya mau cari tukang ketik aja. Karena naskahnya masih ada. Itu tentang analisis discourse analysis sebenarnya. Itu cuman saya nggak tahu, nanti akan saya suruh kawan-kawan ngetik lagi lah itu, biar menjadi bahan bacaan juga, ya. Nah, jadi macam begitu. Jadi saya berharap nanti pelan-pelan, ya, bukan kita gusur, bukan, kita adakan varian. Ya, bahkan saya berharap ada di antara Anda yang berani mix method. Masa Pak Samanhudi tidak berani? Orang UIJ masa tidak berani? Berani, Prof. Berani lah. Berani. Melihat ketawanya. Beraninya tapi dikit-dikit, Prof. Ini. Yang Berarti penting kan wajahnya kan wajah prospektif ya. Karena kalau promotornya saya berani, Prof. jadi rambutnya itu menunjukkan rambut prospektif gitu menurut saya. Bukan rambut prostat, Prof. Oh gitu ya. Jadi harus berani, Pak. Ya Jadi itu, ini Prof. siapa? Yang paling muda di antara kita ini siapa? Yang paling muda siapa yang paling muda ini? Pak Suryadi. Pak Karim. Pak Karim. Suryadi. Oh, ini Pak Suryadi nih. Suryadi, Ya. Prof. Mahasiswa Masih- saya itu, Prof. Ya, ini Masih baby Mr. fish, Prof. Suryadi, ya. Ini nanti saya berharap ini kan Mr. Suryadi kan. Nah, masih muda ini, wajahnya kayak Mudah. Baby fish, Pak Prof. Nadiem Karim itu kayak Gus Menteri, saya lihat ini wajahnya. Bener Pak Sindra ya, wajahnya Suryadi ini kayak Menteri. Mas Nadiem. Iya. Bolos niku, Prof. Jadi ini Mas Suryadi ini, saya berharap sampean melakukan menulis disertasinya mix method. Ya. Pantungan mawon, Prof. Hah? Iya harus Kok berani. ditungakne? Harus berani. Betul. Yo kadung Kalau doa ada bahari, Prof. Oh ya, ada usaha gitu lah. Silakan, Saya Pak Sur. kalau Anda mau penelitiannya mix method, saya siap membantu Siap membantu jadi promotor gitu. Oke, terima kasih, Prof. Ayo, Insyaallah. Pak Saman. Ya, insya Allah begitu. Jadi, Prof sudah siap loh, Prof. ya saya siap membantu kalau ada yang mix method. Ayo, monggo Pak Saman. Gitu. Ya, nanti beritahu ke Direktur Pasca. Siapa sekarang Direktur Paskanya? Pak Prof. Dahlan, Prof. Jalan. Prof. Pak Dahlan. Dahlan. Ya, di Prof. beliau Dahlan masih kan muda juga, Prof. Muda juga beliau, termasuk Iya. profesor muda. Jadi saya yakin dia juga senang dengan Temannya Pak pembahasan Ardian itu, kita. Prof. Ya, saya yakin itu. Jadi nanti saya ikut provokasi lah gitu ya. Nah, jadi
saya berharap dari kelas ini nanti muncul yang studi teks, muncul non teks suci, muncul itu. Muncul juga yang penelitiannya kuantitatif. Ya. Muncul juga yang penelitiannya kualitatif non multisitus. Ya, kemudian muncul juga mixed method. Wah, indah banget. Indah banget itu. Ya. Kita mulai dan kita harus berani ya. Jangan pernah berpikir bahwa mixed method lebih sulit dari yang lain. Enggak, sama-sama sulit, sama-sama mudah. Tergantung usaha kita itu. Ya, tergantung usaha kita. Ya, jadi ini yang saya rasa penting ya. Jadi kita harus berani melakukan perubahan pelan-pelan ya. Tapi peran Pak Husna Amal nanti sebagai salah satu pejabat di situ dan peran Pak Dahlan, Profesor Dahlan menjadi penting dalam rangka untuk melakukan perubahan demi perubahan pelan-pelan yang kita kehendaki. Ya, jadi kalau ini kan apa prodinya apa ini prodinya ini? Studi Islam, Prof. Studi Islam. Wah itu sangat apa namanya? Kalau manajemen pendidikan itu sih memang ya bolehlah situs terus itu ya. Tapi kalau Islamic Studies ini areanya luas sekali, luas sekali. Kayak ini loh disertasinya yang sering saya ceritakan itu Pak. Siapa namanya? Dulu saya ceritakan waktu hari Sabtu yang yang kedua. Disertasinya Pak siapa namanya? Pak Endang Turmudi itu loh. Itu kayak gitu aja. Nggak usah yang statistik rumit-rumit, enggak. Jadi penelitian kualitatif dulu, jadi dia memetakan kiai di Jawa Timur yang ketemu kiai panggung, kiai kampung, kiai politik, kiai pendidik, kiai pemberdayaan, kiai suwo. Ada kiai suwo kan? Tapi tak delok-delok sing pantes dadi kiai suwo iku Pak Suyitno ya. Nggih, Prof. Rawakane cocok nih, Gimana? Prof. Cocok ya? Cocok ya? Cocok, Prof. Itu Enggak. modern ya Pak Dawud, Prof. Bukan Pak suwo, Janul Fanani itu Prof. lagi, Prof. Apa itu? Pak Janul Fanani lagi itu, yang mentas jadi suwo itu. Bukan suwo, Sembur, Prof. Sembur. Ya saya kayak sembur. Saya pemangku aja, Prof, bukan kiai. Saya tukang cari aja, mediator. Itu kalau apa namanya ada sembur itu lagunya Alam, Iya. lagunya Alam itu loh yang Mbah Dukun. Dukun. Dukun itu loh ya, Dukun itu loh kan lagunya kan adiknya siapa namanya Vera, Di ya? Vera. Betty Vera. Betty Vera. Nah, ya. Betty Vera itu yang saya ingat lagunya, Pak Itno. lagunya yang sedang-sedang saja. Ya. Lagunya sedang-sedang saja. Sedang aja. Kalau lagunya Alam itu Mbah Dukun, itu sembur, Kiai sembur. Termasuk yang pantas itu juga Dawud itu saya rasa pantas juga jadi Kiai. Pemangku saja, Prof, saya, Prof. Pemangku aja, Bukan kiai, ya. Prof. Nah, ya, itu bisa cari loh Pak, sampean Pak. Saya ingin sampean nulis untuk tugas itu makna jenggot bagi generasi milenial. Karena Ini saya lihat- makna simbolik, Prof. Iya, Komunikasi apapun lah simbolis. mananya. Kalau saya yakin sampean pasti simbolis. Mungkin anu iku, Prof. Berapa Jenggot itu HPI apa FPI kurang paham, Prof. Ya. Enggak, saya enggak yakin itu. Karena melihat wajahnya beliau kan teduh gitu kan. Iya, di dalam ruangan, Prof. Apalagi ber-AC. Ya, apalagi di rumah maksudnya gitu loh. Simbolis ekonomis, Prof. Ya, Nggak jadi, kuat beli silet. nah, jadi saya ingin nanti Pak Pak Dawud ini, Mas Dawud ini meneliti jenggot bagi anak-anak milenial, jenggot bagi generasi milenial. Nah, itu tolong Masuk nanti. di budaya populer nih, Prof. Ya, jadi itu nanti Kajian gunakan kesehatan salah satu itu. teori yang muncul. Nah, hermeneutika aja, Gadameryan aja. Jadi kalau pakai Gadameryan itu nanti ada 3 atau 4 tahap itu ya. Jadi memahami teks ya dari sisi konteksnya. Jadi munculnya jenggot itu kapan sih gitu ya. Nah, dimulai dari situ, kemudian lalu anggapannya kayak apa, lalu pengalamannya kayak apa dan seterusnya itu ya. Nah, itu menarik loh Mas. Itu jenggot dalam
konstruksi generasi milenial. Apa itu? Politik Bagus kalau identitas nih, seperti Prof. itu. Hah? Oh, ya, jangan-jangan kalau sampai di situ lah. Sampai di situ. Nanti aja kalau disertasi Ideologis. Jenggot sebagai politik identitas itu kalau disertasi boleh. Karena memang lebih rumit, ya. Tapi kalau untuk tugas ini nggak sampai yang segitu-segitunya. Ya, bagaimana generasi milenial mengkonstruksi tentang jenggot. Jadi dimulai dari mengidentifikasi dengan para ulama, gitu kan. Saya yakin ini apa namanya, Mas Daud ini juga ada itu. Saya ini kan mengidentifikasi dengan para ulama, gitu kan. Ulama kan pada berjenggot. Jadi, nah ada proses identifikasi. Kemudian setelah itu baru ada proses interaksi. Jadi biasanya orang yang berjenggot itu kalau ketemu sama jenggot itu bukan lagi saudara tapi ikhwan, gitu kan? Ya, Mas? Ya, benar kan? Di Arab itu. Oh ya, Arab, ya Arab. Ya. Jadi kalau ketemu interaksi ini, bahasa interaksi dalam sesama jenggot. Ikhwan, akhwat. Ya. Ono sing namanya Mas. Ikhwan akhwat poligami. Nah, itu menarik. Ada gitu belakangnya boten cingkrang Pak Daud. Daud ya rawani. Ya nunggu Pemangku. pengasuh mata kuliahnya dulu. Kalau Pembimbing Prof yang berani pembimbing mata begitu, kuliahnya banyak yang berani demo nanti saya ngikut. Ada contoh konkret ya. Nah, jadi kayak gitu, Mas. Jadi ada banyak lah itu yang bisa diteliti dari peristiwa kita sehari-hari saja, yang bisa kita jadikan tulisan lalu dianalisis dengan teori-teori sosial yang ada. Ya, itu cara kita nanti belajar ya. Saya begitu ya. Ini jam piro iki? Kak Kroso ini. Bro, 12, Prof. 12 kurang 7 menit. Ada yang Gara-gara mau join tanya ya, Prof. lain? Ada yang mau Prof, tanya mau lain? tanya, Prof. Ya, silakan. Bedaannya multikasus sama multisitus itu apa, Prof? Walah, yo. Kayaknya mirip itu, Prof. Kalau multisitus itu kasusnya sama, beda tempat, beda area. Jadi misalnya kepemimpinan kolektif kolegial. Ya, ini saya punya ini apa namanya nanti sekali waktu nanti saya share di apa namanya di ResearchGate ya. Oke, Prof. Itu saya meneliti apa namanya kepemimpinan kolektif kolegial pada FKUB. Nah, itu multisitus. Jadi di Bandung, di Medan sama di Surabaya. Ya. Itu namanya multisitus. Karena apa? Berbeda ya, Prof. Itu sama, masalahnya sama. Kasusnya sama, kasus kepemimpinan kepemimpinan apa namanya kolektif kolegial, itu multisitus. Nah, kalau multi kasus itu kasusnya banyak. Ya, kasusnya banyak, kasus A, kasus B, kasus C. Misalnya studi multi kasus poligami pada IKS misalnya. Nah, ya, jadi ada banyak kasusnya di situ. Ya, misalnya. Jadi multi kasus. Jadi meskipun sama-sama poligami tetapi kasusnya beda-beda. Misalnya. Kalau Nah, multisitus tempatnya yang berbeda ya, Prof. apanya? Target penelitiannya, tempatnya maksudnya yang berbeda. Kalau multisitus. Ya, kalau multisitus itu tempatnya berbeda. Bisa 2, bisa 3, bisa 4. Oke, disertasi di UIN Khas Jember ini multisitus semua, nyaris semua. Jadi multisitus, nyaris semuanya multisitus, nyaris ya, tidak semuanya tentu. Jadi misalnya adalah kepemimpinan kiai atau kepemimpinan apa namanya kepemimpinan atau manajemen pondok pesantren gitu ya. Kemudian dilihat dalam tiga pondok pesantren. Ya. Itu saya banyak menguji ya di UIN Khas Jember itu rata-rata multisitus.
karena manajemen Iya, Prof. pendidikan. Jadi karena manajemen pendidikan. Jadi bisa saja penerapan manajerial pada pondok pesantren, penerapan kepemimpinan dalam pondok pesantren yang kemudian menggunakan multisitus. Jadi kiai itu misalnya kepemimpinan kultural misalnya. Ada kepemimpinan formal, ada kepemimpinan kultural misalnya kepemimpinan kultural pada pesantren, studi multisitus pada pesantren Asidiki, pesantren Salafiyah Syafi'iyah, pesantren Nurul Jadi. Jadi sama-sama kepemimpinan kultural. Jadi kasusnya sama, ya. Tapi Iya, Prof. situsnya berbeda. Sama dengan tadi yang saya sampaikan, sama-sama kasus terapi spiritual berbasis humanistik. Hanya diteliti di Jombang, di Tulungagung, sama pesantren Tarekat di Malang. Misalnya. Nah, sama-sama terapi spiritual gitu. Ya, tapi nah itu lalu nanti ada kesamaan, ada perbedaan karena setiap lokus kan membawa konsekuensi perbedaan. Ya, jadi ada kesamaannya, ada perbedaannya. Kesamaannya itu yang kemudian disebut sebagai pola umum berlaku mendasar. Jadi pola umum berlaku mendasar. Jadi semua pesantren ini punya pola umum, gitu. Punya pola umum dalam kepemimpinan kultural sama seperti ini pola umumnya. Tapi yang membedakan adalah pola khususnya. Jadi ada pola umum berlaku mendasar, ada pola khusus berlaku mendalam. Ini beda loh ya. Iya. Ya, pola khusus berlaku mendalam. Ini biasanya Daud ini suka yang mendalam-mendalam biasanya. Lega, Prof. Nah, itu. Jadi pola umum berlaku mendasar, pola khusus berlaku mendalam. Nah, pola khususnya itu Cak Fathur ya yang membedakan antara satu situs dan situs yang lain. Jadi pasti ada yang khusus. Yang khusus pasti berbeda. Yang umum pasti sama. Itu ya. Itu cara membedakannya. Iya, Jadi Prof. misalnya dalam pendidikan saya itu ya tentang kepemimpinan kolektif kolegial itu ada pola yang sama. Semuanya menggunakan kolektif kolegial. Baik di 3 situs ini. Nah, ada yang membedakan ya, ada yang membedakan. Cara penyelesaian masalahnya beda. Misalnya. Nah, itu misalnya. Nah, itu di antara perbedaan. Oke, saya rasa ini ya yang kita kuliahkan hari ini. Oke, makasih, Prof. Sudah jam 11:59, jadi nyaris 2 jam kita cerita-cerita semacam ini. Saya senang, saya mengajar di Jember ini senang banget saya itu. Senang banget saya, nggak tahu lah. Ya, saya semalam itu ngajar di Pontianak sampai jam berapa? Jam hampir jam 10 semalam. Ya. Nah, sekarang ngajar di Jember ini, alhamdulillah saya suka dan saya yakin bahwa ada banyak nanti tulisan-tulisan yang siap untuk dipublish dari analisis teori sosial yang saudara lakukan. Saya sangat-sangat serius ya memohon supaya Anda semua melakukan ini nanti supaya menjadi menjadi legasi ya bahwa kita kuliah, kita pernah kuliah dan kita punya warisan untuk generasi berikutnya bahwa ketika saya bisa ngomong begini, ini loh hasil dari kawan-kawan dari UIN Jember. Tulisan-tulisan yang saya publish ini. Anda bisa begitu juga. Ini kuliah saya bersama Pak Nusam menghasilkan karya tulis semacam ini. Ya, menerbitkan tidak mahal saja. Ya, tidak mahal menerbitkan itu. Yang penting yang paling mahal adalah mengumpulkan tulisannya. Yang paling mahal. Nah, saya berharap Anda benar-benar menulis ini untuk tujuan kita terbitkan supaya kita punya legacy ya untuk adik kelas kita bahwa kuliah yang serius ternyata menghasilkan sesuatu yang sangat serius. Begitu ya. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Meskipun nggak berjenggot saya bisa melafalkan wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Jenggot kan emang urusan tumbuh enggaknya, Prof, nggak bisa dipaksa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.